Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten kami di Mas Pandan Podcast, Together to the Best Generation. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita telah kedatangan tamu spesial dari Kementerian Agama dengan Bapak Misran SAG. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam ridho Allah dan keberkahan. Insya Allah Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Pandan Jaya menjadi madrasah yang terbaik dan pilihan di Pandan ini, dan mudah-mudahan bisa mengambil peserta didik yang di luar itu. Maka kita tinggalkan, mudah-mudahan madrasah kita menjadi madrasah yang best of the best. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lo gimana perjalanan menuju kemari, Pak? Alhamdulillah perjalanan di sini cukup menantang saya, karena terus terang saya tadi malam baru pulang dari Pontianak jam 11 malam, kemudian pergi ke sini pagi tadi. Mengapa sebenarnya jadwal saya terus pulang jam 10, akan tapi takut kondisi jalan tidak memungkinkan saya berangkat awal. Iya, betul. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala Bapak sampai di sini dan badan walafiat dan lebih awal daripada yang dijadwalkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon dimaklum aja dari ya. Langsung aja ke intinya, Pak, yang ingin saya tanyakan. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman globalisasi yang makin maju ini, atau yang lebih dikenal dengan generasi Z, ya, majunya teknologi khususnya di bidang pendidikan tidak mengungkiri bahwa di situ ada dari sisi negatif dan sisi positif. Yang ingin saya tanyakan di sisi negatif ya, tentang adab murid terhadap guru, terhadap anak terhadap orang tua, dan kurangnya adab terhadap guru dan orang tua. Nah, menurut saya bagaimana sih menurut Bapak tentang pentingnya adab di zaman sekarang ini? Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan adab ini memang sangat penting sekali dan utama. Perlu kita siapkan generasi kita yang generasi yang beradab. Generasi yang beradab adalah generasi yang bisa memfilterisasi budaya-budaya yang tidak Islami ke dalam budaya yang menjadi budaya Islami. Apa budaya Islami? Pertama yaitu budaya taat kepada kedua orang tua, budaya taat akan perintah guru, dan budaya saling menghormati, menghargai sesama teman. Insya Allah kalau kita yang muda ini bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghargai sesama, dan bisa mencintai yang lebih muda, insya Allah akan menjadi generasi sakinah idaman, yaitu generasi yang soleh dan solehah di bawah naungan panji-panji Islam. Jadi saling mengayomi gitu ya. Betul. Lalu bagaimana caranya menanamkan adab itu sendiri terhadap siswa dan masyarakat? Oke. Baik, menurut versi pendapat saya dalam kitab Al-Hikam atau dalam kitab ini, kitab Ta'lim Ta'lim, ada adab. Di situ ada Ta'lim Ta'lim, ada bagaimana adab kita seorang pendidik kepada murid, adab kita peserta didik kepada guru, bagaimana adab kita sesama ini. Kalau dalam adab itu, kita pertama seperti saya sampaikan yang sebelumnya, bahwa kita harus saling menghargai tadi, menghormati. Insya Allah kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Sekalipun kawan itu salah, tetapi cara menegurnya dengan menggunakan adab. Contoh, saat contohkan aja, mungkin ada seorang pencuri ketangkap. Kita interogasi rame-rame, saya yakin pencuri tidak akan mengaku. Iya, betul. Tetapi kalau kita panggil empat mata, dia akan mengaku apa sebabnya dia mencuri. Mungkin dia sudah tertuntut kelaparan demi keluarganya, atau kemudian kita tanya apa sebabnya, insya Allah dia akan mengaku. Itulah namanya adab menegur sesama. Ketika kita, saudara kita, kawan kita melakukan kesalahan, jangan diinterogasi rame-rame. Cukup empat mata, insya Allah di situ ada saling keterbukaan, saling menghargai. Ya, gitu. Nah, menegurnya seperti itu. Jadi saling menghormati, menghargai. Jadi jangan sampai rame. Jangan sampai menghakimi sendiri. Iya, jangan sampai menghakimi. Betul. Ya, sedikit keluar dari pertanyaan tadi, Pak, dari materi tadi, Pak. Saya
mohon motivasinya nih untuk seluruh pendidik, seluruh pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di sekolah ini, bagaimana untuk caranya semangat dalam belajar gitu, Pak? Ya, baik. Eh, untuk peserta didik maupun pendidik, saat ini teknologi IT begitu canggihnya. Bahkan kita belajar saja tidak harus perlu keluar ruangan, tidak perlu ke rumah, ke dalam kamar saja kita bisa menuntut ilmu. Kemudian dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, kita ibaratkan bisa memanfaatkan seperti pisau. HP, Android, internet saat ini kita ibaratkan sebuah pisau. Kalau pisau itu kita gunakan pada sasarannya, pada yang sesuai dengan yang dikehendaki, insya Allah teknologi akan membawa berkah. Tetapi sebaliknya kalau teknologi tadi kita gunakan untuk yang bukan sasaran, yang bukan tempatnya, insya Allah menjadi petaka. Bagaimana kita menjadikan generasi kita yang saat ini menjadi generasi yang moderasi, khususnya dalam beragama, khususnya dalam berkehidupan, khususnya dalam bermasyarakat, maka kita harus bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan tepat guna dan tepat sasaran, bukan disalahgunakan. Maaf, kalau kita terus terang, kalau kita menyalahgunakan teknologi, kita tidak bisa membendung. Tidak bisa membendung teknologi yang masuk, karena dia bisa masuk ke segala lini. Di kamar bisa, kita jam 12 malam waktunya tidur, Mbak, ini itu, kadang ngasih mungkin. Silahkan teknologi dimanfaatkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan. Insya Allah, anak-anakku sekalian, khususnya generasi muslim dan muslimah di Indonesia, mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang islami, generasi yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, generasi yang taat kepada kedua orang tuanya, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Khairun nas anfa'uhum linas, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada lingkungannya dan sesama. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak telah menyempatkan waktu datang ke podcast kami ini. Ya, untuk semoga apa yang telah disampaikan Bapak kepada kami dapat berguna dan dapat bermanfaat di sini. Menjadi sekolah sasaran, bukan menjadi sekolah pelarian. Iya, sekolah pelarian. Menjadi sekolah sasaran, bukan menjadi sekolah pelarian. Jadi ini perlu disampaikan bahwa generasi sudah diputus belum? Belum. Jadi saya berharap kakak-kakak kelas ini yang senior-senior ini contoh memberikan teladan kepada adik-adiknya. Sehingga ketika adik-adiknya keliru melakukan kesalahan, silahkan diberi edukasi yang positif, bukan edukasi untuk menyakitkan atau balas dendam, jangan. Orang yang baik adalah orang balas dendamnya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya Pak. Amin. Demikianlah perbincangan singkat yang kita telah ikuti bersama. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Mas Pandan Podcast agar terus memberikan motivasi dan semangat belajar untuk kaum pemuda, khususnya kita di kalangan pelajar di Al-Muhajirin khususnya, dan seluruh pelajar di Indonesia. Bersama saya Muhammad Adis Padilla bersama kru yang bertugas, saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.